Saudara, kita akan melanjutkan bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang efek gerakan 212 pada pemilihan presiden 2024. Profesor Saiful, belakangan ini ada muncul perbincangan ya tentang satu gerakan sosial yang pernah terjadi pada 2016 yang disebut sebagai gerakan 212. Ada capres misalnya yang terlihat di media mencoba menghindari tidak terkait dengan gerakan itu. Kemudian elit dari gerakan ini juga berkali-kali muncul di media, kadang-kadang mendukung capres A, besoknya mendukung capres B, dan seterusnya. Ada komentar yang cukup ramai ya, terutama di media sosial tentang ini. Nah, gerakan 212 ini kan terjadi pada 2016. Dulunya juga bernama Gerakan Bela Islam, dimaksudkan untuk melakukan demonstrasi terhadap Ahok yang menuntut Ahok ketika itu atau Basuki Cahayapurnama untuk dipenjara karena dinilai menista agama, dalam hal ini Islam, karena pidatonya di Pulau Seribu ketika itu. Nah, kita ingin melihat seberapa besar sebenarnya pendukung gerakan ini di tingkat massa. Kenapa masih sering dibicarakan ya. Kemudian yang kedua, kita juga ingin tahu sebenarnya mereka yang mendukung gerakan ini kecenderungannya kemana dalam pemilihan presiden? Ke Anies kah? Atau ke Prabowo kah? Atau keduanya? Gitu. Profesor Saiful. Mungkin juga ke Ganjar. Mungkin juga ke Ganjar. Bung Saidiman, thank you. Sebenarnya sebagaimana Anda tadi katakan, gerakan 212 ini 2 Desember 2 Desember 2016 munculnya, dan waktu itu kita dimeriahkan dengan sebuah demonstrasi besar gitu ya, dan langka tapi ya relatif cukup damai lah begitu ya. Kalau di sana sini ada gas air mata dan seterusnya, itu biasalah dalam demonstrasi. Tapi saya anggap skalanya yang besar seperti itu dan berjalan dengan cukup baik gitu ya. Jadi cukup damai. Dan itu juga mengindikasikan sesuatu yang penting untuk kebebasan dan demokrasi di kita, Bung Saidiman. Nah, kemudian setelah tuntutan pertama adalah tentu saja seperti Anda katakan, menuntut agar Ahok dipenjara, gitu ya, dan sukses. Gerakan 212 ini sukses. Lepas dari prosedur hukumnya seperti apa, yang pasti Ahok masuk penjara. 2 tahun. 2 tahun. Dan tapi sukses ini kemudian juga merembet untuk gerakan politik berikutnya. Jadi gerakan 212 ini juga terlibat, setidaknya engage dalam pemilu 2019 ya. Nah, kita tahu bahwa mereka para pendukung setidaknya elit 212 itu pada waktu itu kemudian mendukung Prabowo ya di dalam pemilu 2019. Nah, kecenderungan sekarang belum ada keputusan definitif 212 ini akan mendukung siapa. Tapi pertama-tama tadi seperti Anda tanya, sebetulnya berapa besar orang yang punya sikap atau perilaku, sikap ya, sikap atau pandangan yang positif terhadap 212. Apakah mereka mendukung gerakan 212? Tidak-tidaknya begitu, mendukung dalam pengertian saya tidak keberatan lah bahwa saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh 212. Itu kira-kira dukungan secara psikologis tidak-tidaknya, walaupun dia tidak turun ke jalan atau tidak menyumbang dalam bentuk uang misalnya, bisa juga menyumbang dalam bentuk uang, menyebarkan gerakan 212, visi 212 itu apa dan seterusnya, macam-macam bentuk dukungan itu. Tapi minimal secara psikologis mereka menyatakan saya setuju dengan gerakan yang dilakukan oleh 212. Itu kira-kira dukungannya Bung Saidiman, engagement, kira-kira begitu ya. Nah, itu pertama. Berapa banyak sih di masyarakat orang yang mendukung 212 itu? Nah, dari angka
dukungan tersebut dari berapa banyak itu, kita juga ingin tahu apakah berapa banyak orang yang pernah terlibat langsung turun ke jalan demo, karena ini gerakan sosial. Maka salah satu indikator gerakan itu adalah turun aksi, kira-kira gitu Bung Saidiman, dalam bentuk demonstrasi, dalam bentuk mogok gitu ya, dalam bentuk pembangkangan yang lain dan seterusnya dalam gerakan sosial seperti itu. Nah ini juga kita ingin tahu, pernah nggak gitu loh Anda ikut langsung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan 212, kira-kira itu Bung Saidiman. Kita ingin tahu itu juga. Nah setelah itu kemudian terhadap yang mengaku mendukung gitu ya terhadap gerakan 212 itu preferensi pilpresnya siapa? Atau orang yang pernah turun mendukung atau ikut serta di dalam demo yang dilakukan oleh 212 itu preferensi pilpresnya siapa? Nah, itu berikutnya yang ingin kita tahu. Nah ini Bung Saidiman, ini kita punya survei, ini surveinya survei Agustus tahun lalu, bulan lalu ya, Agustus 2023 Bung Saidiman. Sampelnya cukup besar, waktu itu surveinya 4.600-an survei nasional Bung Saidiman. Kita tanya apakah aware atau tahu ada sebuah gerakan yang disebut gerakan 212. Kira-kira begitu. Itu pertanyaannya Bung Saidiman. Nah, orang yang aware itu ada 44%. Cukup banyak gitu ya. Hampir setengah. Ini cukup populer. Gerakan 212 ini populer, di masa populer dalam pengertian banyak orang yang tahu gitu loh. Ada 44%, itu cukup banyak gitu, menurut saya ya. Itu Bung Saidiman. Kemudian dari 44% ini kita tanya bukan pada semua populasi Bung Saidiman, tapi pada hanya yang 44 yang mengaku dirinya tahu gerakan 212 ini. Jika tahu, apakah ibu atau bapak setuju atau mendukung gerakan aksi 212 tersebut gitu ya. Yang menjawab iya 38, yang menjawab tidak 52, yang menjawab tidak tahu itu 10%. Jadi lumayan, dari 44 ke 38 itu Bung Saidiman jadi sekitar 15-16% dari populasi. Banyak loh. Bisa 30 juta. Iya. Jadi 10%, iya 30-an juta, 35 juta Bung Saidiman. Orang yang mendukung partai politik aja yang punya suara 15-16% kan sedikit. Hanya PDIP dengan ya mungkin Gerindra yang mendekati itu. 12%. Iya, itu kan. Jadi itu cukup banyak. Walaupun tentu aja secara politik itu bisa tidak homogen, bisa terutama kalau politiknya itu didefinisikan dukungan terhadap partai politik, tentu aja itu mereka akan kemana-mana terpencar gitu Bung Saidiman. Tapi ini sebuah dukungan yang cukup banyak dari masyarakat. Jadi kalau ada tokoh yang mengklaim mewakili satu kelompok yang besar di masyarakat, klaim itu saya kira ada dasarnya dan itu benar gitu ya. Ada sekitar 30-an juta orang yang mendukung gerakan 212 gitu Bung Saidiman ya. Nah tentu saja dari yang tahu 212 kita juga tanya apakah pernah ikut gitu ya aksi 212, ada hanya 4%. Wajar, orang yang turun ke jalan kan sangat langka, orang yang mau ambil resiko cedera, resiko ditangkap polisi dan seterusnya. Itu 4% udah banyak Bung Saidiman. Iya, ini sampel, sekali lagi saya katakan sampelnya ini besar survei ini. Jadi margin of error-nya cuma 1,5%. Jadi 4% itu real. 4% dari 44 itu Bung Saidiman, 10-nya aja itu berarti kan 4 ya. 10% dari 44 itu berapa? 4. Iya kan? Iya, jadi 4% ini real gitu. Jadi kalau Anda nyebut tadi ada sekitar 16 juta, 35 juta gitu ya. Ada sekitar 3,5 juta yang pernah ikut
Dan itu kan dilakukan beberapa kali. Tentu saja beberapa kali. Artinya cukup banyak loh. Iya, betul. Jadi 4% itu untuk aksi seperti ini tuh 4% itu banyak. Gitu ya. Kan klaimnya waktu itu ada yang mengatakan berapa juta gitu 7 kan. juta. Iya. Ada yang 7 juta. Tapi menurut hitungan di sini itu 2 juta mah nggak dibesar-besarkan, itu real. Menurut hitungan di sini. Jadi itu kekuatan yang menurut saya besar gitu ya. Dan saya kira belum ada demo yang sebesar itu kecuali waktu jatuhnya Pak Harto, ya reformasi gitu ya. Dan itu pun berbahaya demonya waktu itu. Kalau kemarin relatif tertib, kira-kira kayak begitu. Jadi lepas Anda setuju dan tidak setuju dengan demo itu, tapi kenyataannya itu adalah demo itu besar. At least kalau dari angka ini 2 jutaan orang yang turun ke jalan. Karena ini pernah mungkin di mana, mungkin demonya tidak datang ke Monas, mungkin di Makassar. Orang Makassar kan suka demo juga, kan gitu loh. Mungkin di Makassar, mungkin di Medan, gitu ya, mungkin di Bandung dan seterusnya, Surabaya, bisa di mana aja. Karena ini sampel nasional. Nah, karena itu kalau ada klaim yang di Jakarta itu 2 jutaan, itu masuk akal, kira-kira begitu, Bung Saidiman. Nah, jadi ini kesimpulannya cukup besar. Pendukung gerakan 212 ini, dan bahkan yang aksi pun itu jumlahnya cukup besar, gitu ya. Ada 4%. Demo buruh nggak pernah sebesar ini. Demo menentang cipta kerja tidak sebesar ini. Jadi ini besar, gitu, Bung Saidiman. Nah, sekarang kita ingin lihat orang yang mendukung 212 ini preferensi calon presiden siapa, gitu ya. Mereka akan memilih siapa. Kalau diadakan pemilihan waktu survei dilakukan waktu bulan lalu, Bung Saidiman. Nah, hasilnya ini, jadi dari kalau yang tahu hanya sekedar tahu, itu tidak punya efek. Jadi suara yang tahu itu terdistribusi pada Anies Baswedan 26%, pada Ganjar Pranowo 35%, pada Prabowo Subianto 32%. Ini hanya sekedar tahu, gitu ya. Ini normal ya, sama dengan pilihan presiden. Iya, betul. Jadi itu objektif gitu ya. Nah, itu kurang lebih sama dengan hasil pilihan presidennya gitu ya. Jadi faktor tahu terhadap itu tidak berpengaruh. Lain kalau kita tanya pada yang tahu apakah ada setuju atau mendukung gerakan 212, Bung Saidiman, yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. Besar. 42% pendukung 212 itu ke Anies. 42% kepada Prabowo 35, jadi lebih kuat pada Anies daripada Prabowo. Ganjar cuman berapa? 18. Ya kan? Ini sesuai dengan perkiraan. Jadi pendukung 212 itu kalau nggak ke Anies ya ke Prabowo. Ini yang terjadi gitu, Bung Saidiman ya. Itu satu. Nah, kemudian kalau jika tahu pernah ikut datang ke acara gerakan aksi 212 tersebut, juga konsisten yang mengatakan iya, kemudian punya preferensi pada Anies 43, pada Prabowo 35, ini konsisten, dan pada Ganjar hanya 16. Jadi gerakan 212 itu punya efek signifikan terhadap pilihan pilpres presiden gitu ya. Kalau diadakan pemilihan pada waktu survei dilakukan gitu ya. Dan saya kira kalau calonnya ini dari gerakan ini akan begini polanya, Bung Saidiman. Nah, kalau Anda survei lagi nanti pas setelah pemilihan 14 Februari 2024, Anda tanya lagi pertanyaan yang sama. Saya yakin jawabannya akan kurang lebih seperti ini. Kalau calonnya 3 orang ini. Dari orang yang mendukung gerakan 212, Bung Saidiman. Nah, sekarang bagaimana kalau kan dalam berbagai simulasi atau setidaknya dari sini, dari pertanyaan yang tahu itu kan kemungkinan yang masuk ke putaran kedua, karena tidak ada yang 50% plus. Mungkin kalau di berbagai survei kita melihat kemungkinan Prabowo lawan Ganjar, ya kan? Nah, bagaimana kalau calonnya 2? Nah, kita menemukan hubungan seperti ini, yang juga tadi seperti kita perkirakan adalah bahwa
Yang setuju dengan gerakan 212 yang memilih Ganjar tuh hanya 29, dari Prabowo 59. Ya. Sisanya menyatakan tidak tahu, 11%. Oke? Sebaliknya dengan yang tidak setuju lebih Yang tidak setuju sebaliknya, ya. 54% untuk Ganjar Pranowo, 38% untuk Prabowo Subianto. Jadi itu cukup konsisten. Jadi gerakan ini setidak-tidaknya walaupun elitnya belum ngambil keputusan, Ya. tapi masa pendukungnya di bawah itu udah punya preferensi. Atau mungkin juga nanti akan berubah kalau pimpinannya menginstruksikan, sebut begitu, kita tidak mendukung A, tapi mendukung B, mungkin pindah ke B, mungkin gitu ya. Tapi sekarang, dalam kondisi sekarang, di mana keputusan resmi belum dibuat oleh elitnya, pemilih atau pendukung dari gerakan 212 ini adalah cenderung pada Anies dan Prabowo. Kalau Anies tidak masuk ke putaran kedua, gitu ya, yang masuk adalah Ganjar melawan Prabowo, maka mayoritas yang mendukung gerakan 212 akan milih Prabowo. Sebaliknya yang tidak mendukung itu akan tidak mendukung 212 itu akan mendukung Ganjar Pranowo. Saya kira data ini valid untuk sementara ini sesuai dengan perkiraan. Kita melihat bahwa gerakan 212 menjatuhkan Ahok gitu ya, dengan apa ya, dengan efek juga kemudian ingin mengalahkan Pak Jokowi pada 2019. 2019 gitu ya, dia mendukung Prabowo. Nah sekarang juga kan dalam perbincangan yang cenderung dekat dengan Pak Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo, gitu ya. Prabowo walaupun itu anak buah Pak Jokowi di kabinet sekarang, pemilihnya itu lebih mencerminkan oposisi terhadap pemerintah sebenarnya, Bung Saidiman. Termasuk gitu ya. dengan masa 212. 212 itu jelas, itu sangat penting komponen ini buat mungkin buat Prabowo Subianto. Jadi mungkin itu yang menjelaskan kenapa Pak Prabowo tidak pernah secara eksplisit apakah masih dekat dengan gerakan 212 atau tidak. Jadi tidak pernah ditinggalkan sepenuhnya, tetapi juga tidak mau mengungkapkan secara eksplisit. Kalau saya sebagai seorang politisi akan saya lakukan itu, Bung Saidiman. Karena ini real. Yang penting dia menguntungkan saya apa enggak, kan begitu. Kalau dia terang-terangan sebagai anak buah Pak Jokowi gitu ya, ya itu tidak positif karena juga berharap dukungan dari Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain saya udah punya modal dasar, yaitu 212. Dan nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Nggak bisa, itu modal dasar. Kira-kira kayak gitu, Bung Saidiman. Jadi perilaku seperti Prabowo itu logis dan akan ditemukan pada siapa saja untuk kepentingan politiknya, Bung Saidiman. Oke, jadi intinya kalau Bapak Ibu bertanya tentang bagaimana pengaruh gerakan 212 ini di tingkat massa, kita tadi disuguhkan data bahwa ternyata mereka yang tahu terhadap gerakan ini cukup banyak, sekitar 44%, dan yang mendukung dari yang tahu itu juga banyak, sekitar 30-an% tadi. Dan juga yang ikut, bahkan yang ikut demonstrasi sekitar 4% dari 44% itu. Jadi di tingkat massa, mereka yang mendukung gerakan 212 ini ternyata sangat real dan cukup banyak ya kalau kita lihat secara absolut. Dan kalau kita lihat kecenderungan pilihannya pada Pilpres, pada 3 nama tadi kita menemukan kecenderungannya adalah mereka yang mendukung itu pada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Baik yang mendukung maupun yang terlibat langsung di dalam gerakan itu. Juga kita temukan pada simulasi 2 nama antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kecenderungannya adalah mereka yang mendukung dan terlibat dalam gerakan 212 itu menjadi pemilih Prabowo Subianto, sementara yang ke Ganjar jauh lebih sedikit. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik SMRC TV selanjutnya. Terima kasih.